Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ala wa nasara abdah wa asa jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Walau marihal musyrikun, walau marihal kafirun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah musikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة wa innahu fil akhirati laminas salihin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Yang alhamdulillah tadi pagi pun kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Semoga kehadiran kita pada hari ini mengikuti 2 kali khutbah menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, atas izin Allah pada hari ini kita bersama-sama telah menunaikan 2 ibadah yang sangat penting, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di masjid atau di lapangan, dan kemudian kita juga mengikuti khutbah yang disampaikan oleh khatib. Siang hari ini kita alhamdulillah bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat Duha berjamaah, tentu dengan bersama-sama kita menyimak khotib atau khutbah yang akan kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah hari besar yang penting bagi Islam. Idul Adha sebagaimana Idul Adha yang lain atau pada waktu-waktu sebelumnya harus kita jadikan momentum Idul Adha untuk memperkuat persaudaraan, untuk memperkuat persatuan, untuk memperkuat tekad bersama. Pada hari ini dan tadi pagi dan juga di waktu yang bersamaan di Makkah Al-Mukarramah telah berkumpul jutaan kaum muslimin. Mereka berkumpul tidak membedakan antar mereka ras, tidak membedakan kesubuan, tidak membedakan derajat ekonomi, semua berkumpul. Sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa. Ini adalah sebuah gambaran bahwa hari besar agama harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, untuk memperkuat kekeluargaan, untuk memperkuat persaudaraan, untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat semangat. Itulah salah satunya.
Selain itu hadirin, tentu peringatan Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat hari ini harus juga dapat menjadikan kita untuk bisa mengambil pelajaran, meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa Idul Adha ini. Kita harus mampu mengambil pelajaran yang terpenting dari peristiwa Idul Adha ini. Di antara pelajaran penting adalah kita wajib untuk mengingat kembali dan kemudian meneladani kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena kita semua adalah pemimpin pada semua level. Apakah kita pemimpin di keluarga? Kita adalah ayah nanti, atau sekarang menjadi ayah bagi anak-anak kita. Kita juga akan menjadi pemimpin keluarga. Kita semua akan menjadi pemimpin di masyarakat. Dan untuk menunaikan kepemimpinan yang sebenarnya, maka pantas Allah menjadikan Idul Adha ini harus jadi momentum kita untuk meneladani dan mencontoh kehidupan dan kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai dengan 122. Allah berfirman menggambarkan tentang karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Allah berfirman sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat atau seorang imam, seorang pemimpin yang layak untuk diteladani. Qanitan. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Hanif itu adalah orang yang jujur, orang yang selalu mengikuti kebenaran, orang yang condong dan cenderung selalu kepada kebenaran. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Banyak mereka yang mengklaim ikut Ibrahim, tapi Ibrahim sudah mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan musyrik. Kemudian syakiran di anak Umi. Nabi Ibrahim itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus. Telah dipilih oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mengikuti jalan yang lurus. Karena itu Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepadanya, kepada Ibrahim itu kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sesungguhnya dia Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 4 paling enggak atau 5 karakter Nabiullah Ibrahim di dalam surah ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dilafadzkan oleh Allah sebagai umat. Jadi seorang diri Ibrahim itu seperti umat dia. Kebaikannya meliputi seluruhnya. Karena itu ulama banyak menafsirkan yang dimaksud Ibrahim sebagai umat, itu Ibrahim itu sebagai imam. Yang kebaikannya bernilai kepada seluruh umat. Nabi Ibrahim itu seorang pemimpin yang kepemimpinannya meliputi seluruh manusia, umat. Nabi Ibrahim itu adalah teladan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena itu hadirin,
karakter Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin adalah pertama, beliau selalu melindungi keluarga, melindungi umatnya, bahkan bukan saja itu, melindungi keturunannya. Dia mengayomi, mewarisi dan memberikan warisan terbaik kepada umatnya, kepada generasinya. Sehingga Nabiullah Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang telah menurunkan di antara para nabi Allah. Di dalam sejarah dari 25 nabi dan rasul, itu 18 di antaranya adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan doanya. Dan Nabi Ibrahim itu perhatiannya begitu luas terhadap negara. Sehingga dalam satu doanya yang paling terkenal Nabiullah Ibrahim, yaitu qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi Nabi Ibrahim itu mencontohkan kita harus banyak mendoakan negeri ini. Karena Nabi Ibrahim juga mendoakan negeri. Jadikanlah negeri yang aman. Karena aman itu meliputi semua orang dan semua golongan. Semua orang dan semua golongan pasti menginginkan aman. Ini adalah Nabiullah Ibrahim. Dia seorang imam. Kemudian karakter yang kedua adalah qanitan. Nabi Ibrahim itu seorang yang patuh. Seorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling taat kepada Allah. Bahkan ketaatannya melampaui batas-batas umum. Kita masih ingat bagaimana Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang dicintainya, yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, yaitu Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah gamang, tidak pernah ragu. Inilah Nabiullah Ibrahim. Mungkin kalau kita masih pakai logika ya, mungkin nggak? Masa kita disuruh menyembelih anak sendiri? Itulah keimanan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Itulah ketaatan Nabi Ibrahim. Melampaui batas-batas umumnya keimanan seseorang. Kenapa? Karena Ibrahim memahami bahwa perintah dari Allah itu itulah yang terbaik. Itulah yang patut untuk diikuti dan patut ditaati. Dan benar Allah memberikan gantinya yang terbaik. Hadirin, inilah karakter kepemimpinan Nabiullah Ibrahim, keteladanan yang patut untuk diikuti. Yakinlah ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti itulah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, karakter Nabi Ibrahim adalah Hanifah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi Hanifah. Nabi Ibrahim itu Hanif. Apa itu Hanif? Hanif itu senantiasa dia adalah orang yang lurus. Maka digandengkan dengan walam yakum minal musyrikin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid, bukan orang musyrik. Allah sendiri mengatakan, banyak mereka yang mengklaim bahwa mengikuti Ibrahim, tapi dia tak paham bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Hanifah. Hanifah itu bertauhid. Hanifah itu mengikuti kebenaran. Hanifah itu jujur terhadap hatinya, terhadap suara hatinya. Karena itu hadirin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam jelas-jelas adalah orang yang senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus dan senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karakter Nabi Ibrahim itu syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah pemberi nikmat. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tahu bahwa dia mendapatkan nikmat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki kecuali dari Allah. Mata, telinga, kaki, semuanya dari Allah. Dan semua karunia
yang Allah berikan, baik di dalam diri maupun di luar kita, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ilmu yang kita miliki pun dari Allah. Sebagaimana firman Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Hadirin, kita semua ini telah diberikan oleh karunia banyak sekali. Nah, sikap seorang yang beriman adalah mensyukuri nikmat Allah. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Doanya Nabiullah Ibrahim. Mereka yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan. Tapi mereka yang kufur, maka Allah akan membalas dengan azab. Orang-orang yang tidak beriman adalah bukti orang itu tidak bersyukur. Mengapa? Kepada Allah yang menciptakan saja, dia mengkhianati. Dia mendustakan. Bagaimana orang dikatakan bersyukur? Kalau kepada Tuhannya saja dia mendustakan. Kalau kepada Allah saja dia menyekutukan. Kalau kepada Allah saja dia membangkang. Kalau dalam perintah Allah saja membangkang, apakah itu dikatakan bersyukur? Tidak. Syakira bi an umi. Contoh orang yang bersyukur adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Karena itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika dalam sebuah sholat berjamaah. Lalu ada salah seorang sahabat, begitu selesai salam, kemudian karena ada urusan barangkali, dan dia pergi. Ditegur oleh Nabi, wahai fulan, jangan dulu pergi dari sholat atau dari berjamaah. Sebelum kalian berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatku. Bimbinglah aku ya Allah untuk dapat memperbaiki ibadah-ibadahku. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Karena apa hadirin? Ternyata untuk bisa bersyukur tidak mudah. Untuk bisa ingat kepada Allah itu tidak mudah. Kita harus minta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu bersyukur. Bimbinglah aku untuk ingat kepadamu, ingat akan nikmat-nikmatmu. Kalau kita sudah ingat pada nikmat Allah, rasanya tidak mungkin kita melanggar perintahnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah memilih Nabiullah Ibrahim, orang yang telah mengikuti jalan yang lurus. Karena apa? Karena dia senantiasa taat kepada Allah, mengikuti setiap kebaikan yang dikatakan di dalam hatinya. Kemudian dia senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadikan Nabiullah Ibrahim orang yang mendapatkan kemuliaan. Wa atainahu fid dunya hasanah. Maka Allah memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang orang yang soleh. Tentu kita semua berdoa, walaupun dengan kalimat yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu yang selalu kita minta. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kebaikan di dunia. Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari api neraka. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh keteladanan yang luar biasa. Dan keteladanan Nabiullah Ibrahim ini benar-benar tidak untuk dirinya saja. Tapi Nabiullah Ibrahim itu juga senantiasa menganjurkan dan mengajarkan kepada yang lain. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, bahkan sebagai seorang dai, seorang nabi, Nabi Ibrahim senantiasa mengajarkan. Kemudian karakter yang berikutnya Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang teliti, orang yang berani. Itulah Nabiullah Ibrahim, orang yang kritis terhadap terhadap tugas-tugasnya.
Karena salah satu karakter dari seorang pemimpin adalah kritis. Kemudian dia senantiasa berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebagaimana dicontohkan Nabiullah Ibrahim dalam sebuah kisah, yaitu dalam surat Al-An'am, ketika Nabiullah Ibrahim menemui ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Apa kata Ibrahim? Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim kritis. Nabi Ibrahim berani. Kemudian Nabi Ibrahim juga cerdas. Bahkan kepada bapaknya saja diajak untuk berpikir, pantaskah berhala-berhala itu dari Tuhanmu? Sungguh kalian dalam kesesatan. Ini hadirinnya adalah seorang pemimpin. Karena tugas pemimpin itu adalah menunjukkan kebenaran. Mengarahkan kepada kebenaran. Mengarahkan kepada kebaikan. Menunjukkan yang salah itu salah. Kemudian diberikannya jalan yang terbaik. Jalan yang benar itu. Ini adalah fungsi pemimpin. Itulah yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu hadirin, moga-moga momentum Idul Adha ini dapat menjadikan kita untuk bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله نصرا مؤجلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالأمر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.